lanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam, jelas Pak. Oke, jadi kita akan melanjutkan kuliah elektromagnetika. Pada minggu lalu kita sudah membahas hukum yang berhubungan dengan penentuan dari medan magnet di sekitar kumpulan dari konduktor listrik, gitu ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan induksi. Induksi sudah disinggung juga minggu lalu. Induksi itu merupakan satu peristiwa yang termasuk menakjubkan pada awal pertama kali ditemukan. Kemudian banyak ilmuwan yang merumuskannya, seperti Faraday yang merumuskan bahwa pada sekitar suatu medan magnet permanen atau suatu arus listrik yang kemudian terjadi perubahan flux, perubahan garis-garis medan magnet, itu bisa menimbulkan atau mengenerate gitu suatu efek induksi pada rangkaian listrik lainnya, seperti pada suatu kawat atau pada suatu kumparan gitu. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa imbasan atau induksi yang menimbulkan dua besaran yang bisa diukur, yaitu arus induksi dan gerak GGL, gaya gerak listrik, atau EMF dalam bahasa Inggrisnya, electromotive force. Ya. Nah, kita sudah mengetahui rumus yang untuk menentukan berapa besar dari GGL tersebut. Nah, ternyata berhubungan dengan perubahan dari flux medan magnetnya. Nah, kita akan lanjutkan sekarang bagaimana menentukan arah dari arus induksi yang timbul pada suatu kumparan kalau terjadi perubahan medan magnet tadi. Ya, itu yang digunakan, yang dipakai adalah hukum Lenz. Sudah sempat juga disinggung pada minggu lalu, akan dibahas dengan lebih rinci pada hari ini, dan juga lanjutan dari kuliah ini akan mencakup bahan-bahan sebagai berikut. Oke, saya buka dulu slide saya. Jadi ini induksi magnetik. Apakah Anda sudah bisa melihat slide ini? Sudah, Pak. Oke, bagus. Jadi kita sudah sampai membicarakan minggu lalu dua percobaan dan hukum Faraday yang menetapkan bagaimana perubahan dari flux magnet itu ternyata nanti bisa menghasilkan ini dia, GGL atau gaya gerak listrik, ya, atau EMF. Nah, tanda minus pernah dipertanyakan oleh teman yang berada di kelas waktu kuliah hibrida. Itu akan dibahas lagi karena ternyata medan magnet yang timbul dari arus induksinya. Jadi arus induksi itu timbul karena ada perubahan medan magnet. Nah, kemudian setelah arusnya itu bergerak di kumparan atau di kalang itu, nah kemudian dia sendiri menimbulkan medan magnet induksi. Nah, medan magnet induksi itu ternyata berusaha melawan medan magnet asli yang membangkitkan si arus induksi ini. Nah, inilah makanya di sini menggunakan tanda minus untuk menandai perlawanan tersebut. Nah, pada pembahasan tentang hukum Lenz hari ini, kita akan melihat lebih banyak tentang perlawanan tersebut. Pada minggu lalu juga ada dua cara untuk menjelaskan hukum Lenz. Apakah perlawanan yang melawan gerakan kutub atau yang melawan perubahan flux. Yang melawan gerakan kutub sudah dijelaskan minggu lalu, itu dengan menggunakan suatu batang magnet permanen dengan kutub utara menuju ke arah suatu kumparan atau suatu kalang gitu. Dan kemudian sebenarnya si magnet permanen ini membawa garis-garis medan magnetnya sendiri. Nah, garis medan magnetnya itu masuk ketika udah makin mendekat di kumparan, masuk ke dalam kumparan ini, sehingga terjadi perubahan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus permukaan dari kalang ini. Nah, itu terjadi berarti perubahan flux atau d phi b dt. Nah, itu yang bisa menimbulkan EMF pada kumparan ini, pada kalang ini, dan juga arus induksi. Nah, pada gilirannya, arus induksi ketika muatan itu bergerak juga menimbulkan medan magnet induksi. Jadi garis-garis hijau yang sekarang digambarkan ini adalah garis-garis medan magnet induksi. Nah, supaya gerakan dari medan magnet si batang permanen itu dapat dicegah, dapat dihalangi
oleh medan magnet induksi ini, maka seharusnya medan magnet yang dihasilkan oleh si arus induksi ini itu memiliki arah utara di sebelah atas, arah selatan di bawah. Supaya kutub utara dari magnet permanen bertemu dengan kutub utara dari medan magnet induksi yang terbentuk. Utara ketemu utara itu menjadi tolak menolak, sehingga gerakan dari batang magnet yang ke bawah itu tertahan, dicegah oleh momen dipol magnet. Ini momen dipol magnet vektor ini yang arah vektornya itu menunjukkan ke arah utara, dari selatan ke utara. Ya, oke, itu cara menjelaskan hukum Lenz menggunakan gerakan kutub. Berikutnya kita akan membahas tentang menggunakan perubahan flux. Nah, ini tadi ketika kita memiliki suatu batang magnet, memiliki suatu kumparan atau kalang dengan dialiri oleh arus induksi, seakan-akan dia bertindak seperti magnet permanen, seakan-akan. Ya, dan kita bisa menentukan arah dari momen dipol magnetnya. Itu kalau kita tahu kutub utara di atas, kutub selatan di bawah, maka vektornya itu menuju ke arah utara dari selatan. Ya. Kemudian kalau kita mau menentukan bagaimana arah dari arus induksi, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, yaitu keempat jarinya menuju kepada arus induksi yang mau diketahui, lalu ibu jari itu menunjuk ke arah momen dari dipol magnet ini. Dalam hal ini dari selatan ke utara. Kalau ibu jarinya udah sejajar, maka keempat jari yang lain itu menunjukkan arus induksi, arah arus induksi. Lalu kalau kita lihat dari sebelah atas, maka arah arus induksi ini, kalau sebelah belakang ini 12, ini 9, ini 6, ini 3, berarti dia bergerak melawan arah jarum jam. Ya, ini melawan arah jarum jam. Oke. Nah, nanti kita akan lihat pada penjelasan hukum Lenz yang menggunakan melawan arah flux itu dipergunakan dua vektor. Ada vektor B dan ada vektor BIND, induksi maksudnya. Nah, jadi ini semua terjadi pada kalang yang menimbulkan arus induksi. Nah, di sini ketika batang magnetnya berada masih pada jarak tertentu, jadi masih dikaitkan dengan percobaan ini, ya. Ingat lagi itu. Ketika batang medan magnet berada pada jarak tertentu dari kalang, belum ada flux magnet yang melintasi kalang. Jadi kalau batang magnetnya itu masih jauh, maka garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet permanen itu belum sampai menembus kepada permukaan kalang. Tapi kemudian ketika makin mendekat, sewaktu kutub utara dari batang magnet mendekati kalang, maka medan magnetnya yang B ini, itu diarahkan ke bawah, dan fluxnya itu semakin besar yang melintasi kalang. Jadi yang melintasi kalang itu garis-garis medan magnetnya makin banyak. Nah, untuk menunjukkan dia makin besarnya, vektor B yang ke bawah ini dari keadaan 1 ke keadaan 2 ke keadaan 3. Jadi yang ke bawah ini adalah waktu yang bergerak dari waktu masa lalu, waktu masa kini, waktu masa depan. Jadi ini waktunya ini bergerak nih. Jadi artinya magnet atau garis-garis medan magnet dari batang magnet permanen itu makin lama makin banyak, berarti vektor magnetnya juga makin panjang. Ini makin panjang ini dari waktu ke waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa batang magnet kutub utaranya itu menuju ke arah permukaan dari kalang. Ya. Nah, kemudian sebagai efek imbasannya terjadi induksi untuk melawan peningkatan flux ini. Maka arus induksi itu terbangkitkan, lalu membangkitkan medan magnetnya sendiri yang dilambangkan dengan vektor BIN, IND. Nah, ini Anda lihat bahwa anak panahnya ke atas, berarti utaranya itu di atas, harusnya ketemu dengan utara yang di B ini, tapi B udah kadung ke bawah gitu. Itu hanya cuma mau menunjukkan bahwa untuk meredam pergerakan ke bawah, maka vektor BIN itu harus menuju ke atas. Ya, untuk meredam ya. Jadi seakan-akan menahan gerakan yang terus ke bawah dari vektor B. Nah, kalau kita udah tahu ke arah mana vektor B induksi, maka kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Letakkan aja tangan kanan Anda seakan-akan mengelilingi atau mau menggenggam kalang yang berisi arus induksi itu.
Lalu ibu jarinya arahkan ke B induksi. B-nya ke B induksi ya. Kemudian keempat jari ini akan menunjukkan arah arus induksi. Seperti tadi, kalau ini angka 12, jam yang kita lihat dari atas, lalu ini angka 3, ini angka 6, ini angka 9, maka sekarang arah dari 4 jari ini adalah melawan arah jarum jam. Nah, itulah dia arus induksinya. Ya. Oke, itu satu kasus di mana vektor B yang berasal dari magnet permanen tadi makin lama makin membesar dan dia menuju masuk ke dalam permukaan kalang. Kasus berikutnya, sama arahnya, vektor B-nya juga tetap ke bawah, tetapi ternyata dia makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek. Anda lihat tuh, di sini dia masih panjang, ini dia mulai berkurang, lalu di sini lebih berkurang lagi. Nah, ini jalannya waktu dari atas ke tengah ke bawah. Berarti ini sama aja kejadian ketika batang magnet permanen tetap arah utaranya ke bawah, tapi karena dia berkurang terus medan magnetnya, itu artinya dia ditarik. Bukan menuju, tapi dia ditarik ke atas. Mundur, dia mundur ke atas. Nah, makanya efek dari medan magnetnya makin lama, makin surut, makin berkurang. Nah, kalau dia sedang menuju ke atas, dan kemudian timbul arus induksi itu juga menimbulkan medan magnet induksi. Medan magnet induksi ini mau melawan gerakan dari medan magnet asli yang tadi sedang bergerak mundur, maka supaya gerakan mundurnya jangan cepat kali menjauh, dia harus diredam dengan menghasilkan medan magnet pada arah yang sama. Jadi utaranya sama dengan utara dari medan magnet yang menimbulkan arus induksi. Nah, jadi selatannya sama dengan selatan, atau lebih tepatnya utara ketemu selatan ini sesungguhnya, sehingga batang magnet itu utaranya itu tertarik oleh kutub selatan dari medan magnet induksinya. Ya, jadi sebenarnya itu gambar ini menunjukkan bahwa utaranya di bawah, selatannya di atas. Nah, selatan ini yang sebenarnya ketemu sama kutub utara dari si magnet permanen. Utara ketemu selatan berarti tarik-menarik. Kalau ditarik-menarik berarti ditarik ke bawah, sementara gerakan magnet permanennya mau menuju ke atas. Nah, berarti kan ditahan. Ya. Nah, kalau saya baca uraiannya, flux dari B induksi selalu berusaha melawan perubahan dari flux dari medan magnet asli. Namun, tidak selalu berarti bahwa medan magnet induksi itu berlawanan arah dengan B. Jadi, di sini kita lihat B induksi dan B itu searah. Ya. Nah, sewaktu batang magnet ditarik menjauhi kalang, dengan flux medan magnetnya phi B itu masih diarahkan ke bawah, kan B masih diarahkan ke bawah, flux ini berubah menjadi semakin kecil ketika melewati permukaan dari kalang. Ya, ini makin pendek, garis dari vektor B-nya makin pendek. Nah, untuk melawan pengurangan ini, supaya jangan pengurangannya terlalu banyak, arus induksi I itu harus membangun medan magnet sendiri, yaitu B induksi, dengan flux searah dengan flux phi B. Jadi searah dia B-nya itu, supaya nanti kutub selatannya yang berada di atas, dia akan menarik kutub utara yang datang dari magnet permanen. Ya. Dan kalau Anda lihat mata Anda di atas, melihat ke arah gerakan dari si B induksi, kita letakkan tangan kanan kita dengan ibu jari ke arah ke bawah, maka keempat jari kita yang lainnya itu menunjukkan arah arus induksi yang ternyata searah dengan jarum jam. Jadi dari pukul 6, pukul 9, pukul 12, pukul 3, ini berarti bergerak searah jarum jam. Ya. Oke, dua kasus lagi. Nah, yang ini saya rangkum aja kedua kasusnya. Di sini kita lihat bahwa vektor B semua anak panahnya ke atas. Dua-dua ke atas. Berarti kutub selatan yang makin dekat dengan permukaan kalang, sementara kutub utara itu menjauh, gitu ya. Dan kita lihat di sini ternyata medan magnet atau vektor magnetnya itu makin lama makin panjang. Berarti ini kutub selatan mendekati permukaan dari kalang arus induksi. Nah, karena kutub selatan itu mendekati, supaya gerakan ke bawahnya itu dihalangi, berarti mesti ada medan magnet induksi yang kutub selatannya
di atas ketemu dengan kutub selatan dari magnet permanen. Nah, supaya selatan dengan selatan itu akan mengakibatkan penolakan dari batang magnet selatan, kutub selatan yang sedang menuju ke bawah. Ya, yang sedang makin besar medan magnetnya. Ini kan makin besar medan magnetnya berjalan dengan waktu. Berarti dengan demikian, B induksi selatannya di atas, utaranya di bawah, tidak perlu panjangnya berubah, tapi tidak-tidaknya meredam gerakan dari batang magnet permanen kutub selatan yang sedang menuju ke bawah. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu arah dari medan magnet induksi, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari bisa arahkan dengan B induksi, 4 jari lainnya menunjukkan arah arus induksi dalam kalang ini, yaitu searah jarum jam. Nah, kasus yang terakhir, di sini Anda lihat bahwa B makin lama makin pendek dengan arah utara di atas. Berarti ini menunjukkan suatu batang magnet permanen kutub selatan yang makin menjauh dari permukaan kalang arus induksi. Nah, karena makin menjauh, supaya gerakan menjauhnya itu jangan terlalu cepat untuk diredam, maka kita harus memasang atau arus induksi harus menimbulkan medan magnet yang searah dengan medan magnet asli. Ya, berarti utara di atas ketemu sama selatan yang tadi medan magnet permanen yang sedang menjauh, itu akan menjadi tarik-menarik. Sehingga gerakan dari magnet permanen yang mau menjauh itu diredam, jangan terlalu cepat menjauhnya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi dengan demikian kita bisa menemukan di sini arah dari medan magnet induksi lagi-lagi ke atas, maka kita pasang jari tangan kita, tangan kanan, ibu jari searah dengan D induksi, 4 jari yang lainnya menunjukkan arah arus induksi yang melawan arah jarum jam. Ya. Oke, itu kira-kira penjelasan tentang hukum Lenz. Kalau ringkas semuanya seperti pada slide berikut ini. Oke, ini tadi kasus dari kutub utara yang menuju ke arah permukaan kalang induksi, ya kan? Ini semuanya B-nya utaranya ke bawah. Oke, kemudian yang ini mendekat, yang ini menjauh, sedangkan yang ini adalah kutub selatan. Kutub selatan, 2 kasus ini kutub selatan dari magnet permanen, yang di sini mendekat, yang di sini menjauh. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan quiz 2. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 kasus, A, B, C. Kemudian kita memiliki suatu kalang yang bisa dialiri oleh arus induksi. Kemudian dia berada di dalam lingkungan medan magnet. Grafik di bawah ini menampilkan 3 situasi kalang penghantar lingkaran. Jadi dia merupakan kalang berbentuk lingkaran yang berada di dalam medan magnet seragam yang bisa saja membesar atau mengecil. Kalau membesar, maka ditandai dengan daerah itu ada tulisan INC untuk increase. Nah, jadi dia increase, membesar medan magnetnya. Dan Anda lihat karena dia berupa titik-titik di sini, berarti medan magnetnya itu menuju ke arah kita. Pada arah yang tegak lurus dari permukaan slide ini, lalu menuju ke arah kita. Dan makin lama, itu makin besar garis-garis medan magnetnya, nanti akan makin rapat, gitulah kira-kira. Begitu juga titik tengah ini, garis putus-putus ini, bertimpaan dengan diameter dari kalang konduktor ini. Dengan demikian ada 2 bagian nih medan magnetnya. Ternyata untuk kasus A, medan magnetnya semua garis-garis medan magnetnya ke arah kita. Kemudian membesar juga bagian atas maupun bagian bawah. Dan pembesarannya, laju membesarnya itu sama. Jadi d phi dt-nya, perubahan flux, baik yang bagian atas maupun bagian bawah sama-sama membesar dengan laju yang sama, gitu ya. Jadi dengan demikian seharusnya medan magnet yang ke arah kita ini berubah terhadap waktu itu akan menimbulkan arus induksi. Nah, arus induksinya apakah searah dengan jarum jam ataukah melawan arah jarum jam? Nah, itu bagian atas bagaimana, bagian bawah gimana. Lalu kedua arus induksi itu akan bertemu. Apakah dia saling menguatkan ataukah saling menghilangkan? Nah, dari situlah kita nanti bisa mengetahui kasus mana yang arus induksinya yang paling besar, kemudian yang sedang, terus yang paling kecil.
Nah, diminta di sini Anda untuk memperingkatkan, membuat membuat tingkatan-tingkatan dari ketiga situasi itu berdasarkan magnitudo arus yang terimbas di dalam masing-masing kalang. Yang terbesar yang pertama, terus yang kedua yang lebih kecil, yang ketiga yang paling kecil. Oke, coba Anda pikirkan sejenak, mana kasus yang paling besar arus induksinya. Siapa yang mau menjawab? Saya jelaskan yang untuk kasus B. Anda lihat di sini bentuknya silang-silang, berarti garis-garis medan magnetnya itu menjauh dari kita. Tapi dia increase juga. Increase berarti makin membesar tapi ke arah menjauh ke kita. Kalau yang bagian bawahnya, titik-titik berarti garis-garis medan magnetnya ke arah kita. Ke arah kita, tegak lurus. Kemudian besarnya dengan berjalannya waktu, dia makin mengecil. Jadi ke arah kita tapi makin menyusut. Gitu. Nah, kalau kita analogikan dengan batang magnet permanen, berarti ketika ke arah kita ini dia berarti arah utara mungkin ke arah kita, tapi karena decrease berarti menjauh dari kita. Itu yang bagian bawah. Kalau yang ini karena menjauh dari kita berarti kita semacam lihat batang magnet kutub selatan, tapi mendekat ke arah kita, selatan ke arah kita. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Kemudian yang kasus C ini sama-sama semuanya ke arah kita, medan magnetnya, tapi yang satu mengecil bagian atas, yang satu membesar. Nah, apa efeknya terhadap arus induksi pada setengah lingkaran ini? Kemudian ketika digabungkan semua arus induksinya, itu makin membesar atau makin mengecil? Dengan demikian, Anda bisa membuat peringkat mana arus induksi yang paling besar, yang sedang, dan yang paling kecil. Ada yang bisa menjawab? Tambah lagi petunjuk. Kalau ini merupakan medan magnet yang asli, yang nanti membangkitkan arus induksi. Berarti kalau menggunakan penjelasan hukum Lenz tadi, itu tadi adalah arah B. Arah B. Ya. Jadi yang ditunjukkan ini adalah arah B. Nah, kalau arah B increase menuju kita, lalu kalau di analogi atau dimiripkan dengan keempat kasus ini, kita melihatnya semua dari atas. Berarti yang ke arah kita itu B yang ke atas. Berarti bukan dua kasus ini, tapi kasus ini. Ini B yang ke arah mata kita di atas. B. Tapi yang ini yang increase. Yang ini yang decrease. Nah, kemudian efek dari adanya B yang increase atau decrease itu menimbulkan arus induksi sesuai dengan aturan tangan kanan. Jadi gunakanlah aturan tangan kanan Anda pada separuh dari masing-masing lingkaran konduktor ini. Lalu akibatnya apakah arah arusnya itu makin menambah atau saling berlawanan sehingga mengurangi. Dari situ Anda bisa tahu masing-masing magnitudo arus induksi. Coba pikir lagi dengan menggunakan, dengan menggunakan penjelasan hukum Lenzin. Oke, kita lihat yang A. A sebelah atas. Increase berarti kan mirip seperti ini. Kasus C. Nah, ini B-nya ke arah mata kita di atas. Lalu dia makin membesar. Nah, ke arah manakah arus induksinya di sini? Coba jawab. Itu kan mirip dengan yang bagian atas ini. Nah, ini. Ini jadi ke arah mana? Searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Kasus C. Searah, Pak. Searah. Ya, dari 6, 9, 12. Oke. Ini yang ini ingat nih searah. Searah itu berarti gini arahnya. Benar enggak? Sorry. Ini
Ya, betul. Arus induksinya ke bawah. Yang ditunjukkan itu adalah medan magnet D-nya ya, medan magnet D-nya. Berarti begini. Oke. Berarti begini. Nah, ini jawaban yang pertama. Gini ya. Oke, mungkin saya tampilkan di sini. Berarti untuk kasus A, salah tekan. Sebentar. Kasus A itu adalah ini. Ya, ini kasus A, bagian atas searah jarum jam. Nah, sudah dapat satu. Sekarang kita lanjut bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ini juga increase. Berarti searah atau berlawanan arah jarum jam? Kan sama ini. Searah juga, Pak. Searah juga, betul. Berarti dengan demikian arus arus induksi itu saling menguatkan. Ini efeknya searah dengan searah ini menguatkan. Nah, ya menguatkan. Sekarang kita pindah ke bagian B. Bagian B. Oke. Salah. Ini dia bagian B. Nih, nah sekarang Anda lihat karena ini silang, berarti sama aja kita bisa menganggap bahwa dia menjauh dari kita, tapi berarti B-nya itu bukan ke arah kita, tapi ke arah masuk ke dalam bidang ini, ya kan? Tapi membesar. Nah, itu untuk hukum lens yang sesuai, itu berarti B-nya yang menjauh dari kita. Apakah yang ini kasus A atau kasus B? Semua B-nya itu menjauh dari mata kita yang di atas ini. Berarti kita cuma lihat buntutnya yang silang tadi kan. Nah, cuma kasus ini adalah yang atas membesar. Berarti carilah B yang ke arah ke bawah, tapi yang membesar. Nah, itu adalah kasus A. Karena B yang ini itu makin pendek. Oke. Jadi berarti ini searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Melawan. Melawan. Oke, kalau begitu saya gambarkan di whiteboard saya arah bagian atas melawan. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini dia. Melawan. Lalu garis putus-putus. Kok ada pula ini? Ini garis putus-putusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya dari kasus B. Kasus B. Oke. Ini dia. Ini dia ke arah kita, tapi makin mengecil dengan berjalannya waktu. Nah, berarti lens yang mana yang cocok nih ke arah kita? Ke arah kita berarti yang ini, dua kasus C atau D, tapi makin mengecil. Mengecil berarti yang D, karena D-nya makin lama makin pendek. Ini berarti arah arus induksinya searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Melawan lagi. Ya, melawan lagi. Berarti ya, gini, melawan lagi. Ini melawan. Sudah saya tulis di whiteboard saya tunjukkan sekarang. Nah, ini melawan lagi. Dan yang atas melawan, yang bawah juga melawan. Berarti ini lagi-lagi menguatkan. Arah arusnya itu saling menguatkan karena searah sesungguhnya. Ya, searah yang atas maupun yang bawah maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian C di sini. Oke. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini. Ya, ini C. Nah, ini semuanya ke arah kita, tapi yang atas decrease, yang bawah increase. Oke, kita lihat dulu yang ke arah kita. Menurut hukum lens, itu adalah kasus
C dan D. Yang D-nya ke arah mata kita di atas sini. Nah, yang satu decrease, ini decrease. Yang satu increase. Ya, yang increase, yang mana ini? Yang atas tadi decrease atau increase? Oh, decrease. Decrease yang sebelah atas berarti sama dengan ini, kasus D. Kasus D ini tadi adalah melawan atau searah ini? Melawan. Melawan. Oke, saya tuliskan bagian atas melawan arah jarum jam. Lalu garis-garis putus. Oke. Yang satu lagi. Oh, sorry. Oke. Nah, yang bagian bawah ini increase. Increase ke arah kita. Berarti ini dia yang increase. Menunjukkan di sini arus induksinya searah atau melawan? Searah. Searah. Searah berarti begini. Searah. Nah, efek bersihnya, efek netonya adalah ditunjukkan oleh ini. Yang atas melawan, yang bawah searah jarum jam. Kan ketemu nih antara seperti ini arus positif, yang ini arus negatif gitu. Ini akibatnya efek bersihnya menjadi berapa di sini? Arus induksi ini menjadi 0. Nah, ini menjadi 0. Berarti dengan demikian kalau Anda mau peringkat A, B, C, yang mana yang paling besar? Arus induksi mana yang paling besar? B. B. Kalau A? Berarti. Sama. Berarti A sama dengan B. Iya. Sama-sama menguatkan. Kenapa? Karena kan laju perubahan medan magnet baik yang menjauh maupun ke arah kita, baik yang membesar atau mengecil, semuanya d phi dt-nya sama. D phi dt-nya itu sama. Untuk ketiga kasus ini. Nah, jadi berarti arus yang timbul magnitudonya itu sama besar. Tinggal persoalannya menguatkan atau melenyapkan. Nah, berarti A sama dengan B. Dan ini semua lebih besar dari C. C karena dapatnya 0. Karena arus induksinya saling melenyapkan. Yang bagian atasnya itu melawan. Tapi bagian bawahnya malah searah jarum jam. Jadi ketika ketemu semacam saling menghapuskan muatan positif dan muatan negatif. Itulah kira-kira. Ya. Ada pertanyaan tentang hal ini? Tentang kuis 2 ini? Ya, ini jawabannya. Jadi yang terbesar adalah A dan B, setara mereka. Lalu C sama dengan 0. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kita akan meninjau sekarang proses induksi tadi dengan perpindahan tenaga. Pasti adalah setiap efek fisika, ada gaya, ada perubahan jarak, itu menurut mekanika menimbulkan tenaga. Begitu juga ketika suatu konduktor atau lebih tepatnya resistor, ketika dia mendapatkan arus, maka nanti tegangan dan arusnya menimbulkan daya, dalam waktu tertentu menimbulkan tenaga, tenaganya itu dibuang seperti panas gitu ya. Nah, kita akan lihat apakah bagaimana perubahan tenaga dari suatu sistem yang dibentuk oleh magnet permanen, kemudian ada kalang, lalu ada medan magnet yang berasal dari magnet permanen yang B tadi, kemudian juga ada medan magnet yang berasal dari si kalang, dari arus induksi yang menimbulkan B in IND tadi. Ya. Berdasarkan hukum Lenz, batang magnet itu bergerak bisa mendekati seperti gambar kanan ini, atau mungkin juga menjauh, jadi anak panahnya ke atas ya. Nah, itu menimbulkan gaya magnetik yang bekerja melawan gerakan. Jadi gerakannya itu ke bawah, medan magnetnya itu ke arah bawah. Nah, itu menimbulkan arus induksi yang nanti menimbulkan medan magnet induksi yang arahnya itu melawan arah dari medan magnet permanen yang datang dari atas ya. Nah, berarti tangan ini ketika dia melakukan pergerakan ke bawah itu, dia pasti merasakan ada perlawanan dari bawah. Ada perlawanan dari bawah berarti dia
si tangan ini melakukan kerja yang positif. Dia harus memberikan gaya, kemudian merupakan jarak tertentu yang positif gitu ya. Positif dianggap ke bawah gitu. Nah, namun pada saat yang sama ternyata muncul tenaga termal atau panas di dalam bahan kalang ini. Bahan kalang yang konduktor ini nanti ada rasanya panas gitu. Mengapa? Itu muncul karena ada sifat resistance di dalam bahan kalang ini dan kemudian ada perlawanan terhadap, lebih tepatnya hambatan terhadap gerakan dari muatan-muatan arus induksi. Nah, jadi arus induksi ketika mengalir itu dia mengalami hambatan. Nah, kemudian setiap hambatan kan pasti menimbulkan tenaga atau daya dulu, V kali I, lalu dikalikan T, waktu, itu menimbulkan tenaga, dan itu yang merupakan tenaga panas yang dibuang. Nah, ternyata kalau kita bandingkan antara tenaga mekanika yang dihasilkan oleh tangan ini, gaya kalikan jarak, dengan tenaga panas yang dibuang oleh arus induksi ini pada bagian kalang, itu ternyata nanti sama besar. Nanti bisa dibuktikan rumusnya sama besar. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tenaga yang dipasok atau diberikan atau disuplai ke sistem tertutup berupa kalang dan magnet ini, itu oleh gaya terpasang oleh tangan ini, itu nanti akhirnya akan berubah menjadi tenaga termal yang dilepaskan oleh si kalang konduktor ini. Ya, jadi nanti ternyata tenaga yang diberikan oleh tangan itu sama besar dengan tenaga panas yang dilepas oleh si kalang ini. Nah, ini secara kualitatif dulu. Nanti secara kuantitatif ada rumusnya. Oke, nah untuk menjelaskan tentang perubahan bentuk tenaga mekanis menjadi tenaga termal, maka kita bisa menggunakan skema percobaan seperti demikian. Jadi sekarang kalangnya yang tadi itu selalu berupa lingkaran, ini lingkaran kan? Sekarang kita ganti menjadi segi 4, bentuknya segi 4. Lalu kalang ini tidak memiliki sumber tenaga, tidak ada sumber listriknya, tetapi dia dipegang oleh tangan yang nanti bisa memberikan gaya yang akibatnya bisa menggerakkannya sesuai dengan kecepatan V. Jadi ke arah kanan. Ini kiri, ini kanan, ke arah kanan. Dan Anda lihat bahwa sebagian dari kalang segi 4 itu sudah berada dalam lingkungan medan magnet. Nah, medan magnet B yang arahnya semua masuk ke dalam slide ini. Ya. Dan Anda lihat bahwa pada jarak bagian kalang yang masih berada di dalam medan magnet seragam itu pada lebar X, lebih tepatnya pada panjang X, lebar L. Ya, jadi daerah atau luas permukaan yang ditembus oleh garis-garis medan magnet itu adalah X kali L. X kali L itu membentuk luas permukaan A yang dibentuk oleh kalang segi 4 ini. Yang bagian luar ini tidak ditembus oleh garis-garis medan magnet. Ya, oke. Jadi kalang segi 4 dengan lebar L dan sebagiannya berada di dalam medan magnet eksternal yang seragam dan tegak lurus bidang kalang, ini dia. Lalu kalang ini digerakkan ke kanan dengan kecepatan V yang tetap, maka situasi ini sebenarnya tidak berbeda dengan batang magnet yang digerakkan secara relatif terhadap kalang lingkaran yang sudah kita tinjau dari sejak minggu lalu. Jadi batang magnet permanen yang digerakkan apakah selatannya ke bawah, atau utaranya yang ke bawah, apakah mendekat ataukah menjauh, itu mirip seperti ini. Cuma kasusnya pada yang contoh yang sebelumnya, batang magnetnya yang bergerak. Artinya medan magnetnya itu berubah gara-gara batang magnet yang berubah, sementara kalang berbentuk lingkaran itu posisinya tetap. Nah, di sini dibalik, medan magnetnya yang dianggap tetap tidak mengalami perubahan garis-garis medan magnet, jadi tidak ada perubahan dalam B, tapi tetap terjadi perubahan dalam flux. Mengapa? Karena di sini kalangnya yang sekarang di posisi dalam keadaan bergerak. Jadi mula-mula dia mungkin semuanya masuk di dalam wilayah medan magnet, kemudian ketika ditarik dengan tangan ini ke arah kanan, maka perlahan-lahan sebagian dari permukaan si kalang ini berubah luasnya. Tadi luasnya penuh, B dikalikan L, lalu pelan-pelan berubah menjadi X kali L. Dengan X ini makin berkurang terus. Berarti kan terjadi perubahan garis-garis medan magnet yang ditembus oleh permukaan dari kalang. Berarti tetap terjadi perubahan flux. Phi tetap mengalami terhadap perubahan terhadap T. D phi dt tetap terjadi di sini.
Walaupun bukan dengan cara mengubah B-nya, tapi dengan mengubah A-nya. A mengubah luas permukaan dari kalang. Nah, itu bisa. Maka kalau terjadi d phi dt, maka tetap terjadi arus induksi dan tetap terjadi gaya gerak listrik atau EMF. Epsilon besar, tanda epsilon besar, itu tetap terjadi di sini. Nah, I ini juga terjadi. Nah, I inilah yang arus induksi. Apakah arahnya ini sudah benar? Nah, coba kita lihat lagi menggunakan hukum Lenz. Ini berarti garis-garis medan magnetnya menjauh dari kita, tapi kemudian tetap agak sulit juga ya. Kita gantikan dengan A-nya yang makin mengecil. Kalau A-nya makin mengecil berarti phi-nya itu akan makin mengecil juga. Jadi sama aja medan magnetnya itu menjauh dari kita tapi makin mengecil. Itu berarti medan magnetnya menjauh dari kita yang ini tapi mengecil. Nah, ini mengecil. Ya kan, B-nya ini mengecil. Berarti kasus B. Kasus B berarti menimbulkan dengan aturan tangan kanan itu arus induksi searah jarum jam. Searah jarum jam, apakah betul di sini? Nah, kalau ini angka 6, ini angka 9, ini angka 12, ini angka 3, maka ini betul bergerak searah jarum jam. Nah, jadi arah I ini sudah benar. Ya, jadi dengan A yang berubah, berarti phi itu makin mengecil. Berarti kita bisa beranggapan bahwa B itu mengalami perubahan menjauh dari kita dan mengecil. Nah, berarti kita lihat tadi aturan Lenz, maka arus induksinya searah jarum jam pada kalang kotak ini. Nah, ini dia searah jarum jam. Dari 12, 3, 6, 9. Oke, berarti sudah benar. Sekarang kita akan memperhatikan gaya-gaya yang terlibat, lalu nanti jarak yang dilakukan dalam pergerakan kalang ini supaya kita bisa mengetahui tenaga. Nah, untuk menarik kalang ini ke kanan dengan kecepatan tetap V, berarti harus ada gaya. Nah, tangan ini memberikan gaya terpasang istilahnya. Yang konstan dikenakan pada kalang karena ada gaya magnet dengan magnitudo yang sama, tapi berlawanan arah bekerja pada kalang tersebut. Nah, nanti Anda lihat bahwa medan magnet induksi itu akan melawan pergerakan dari gaya F tadi. Nah, nanti Anda akan lihat bahwa ada 3 gaya lain yang muncul, F1, F2, dan F3, semuanya juga gara-gara peristiwa induksi. Nah, nanti akan kita lihat mana yang akan melawan gerakan dari gaya terpasang dari tangan. Ya, untuk pertama, bahwa kerja yang dilakukan itu bisa dinyatakan sebagai F kalikan X, gitu ya. Saya tunjukkan di slide saya. Jadi sebenarnya W buat, aduh putus. Maaf, sambungan antara iPad dengan Mac saya putus. Udah nyambung lagi. Jadi W sekarang saya punya pen pula bermasalah. Alah, tak mau lagi dia. Tangan. Oh ya, W itu sama dengan F kali S. Kan gitu ya. Nah, kalau W-nya itu saya bagi dengan T, jadi gaya per waktu, ini dibagi dengan T, maka F ini juga dibagi, F kali S-nya juga dibagi dengan T. Ya, gitu. Nah, maka kita mendapatkan S bagi T itu adalah kecepatan. Nah, berarti W bagi T itu nanti jadi P. Hilang saya punya pen. Ini jadi P. Yang ini menjadi F kali V. Ya, gitu maksud saya. Aduh. Ini dia. F kali V itu adalah daya. Kerja per waktu. Ya, disebut juga sebagai laju kerja. Kerja persatuan waktu itu laju kerja. Nah, sewaktu bergerak ke kanan, maka bagian luasan kalang yang berada dalam medan magnet ini makin berkurang. Yaitu mula-mula B kali L, lalu menjadi X kali L, dengan X makin lama makin mengecil.
Oke. Dengan demikian, flux yang melintasi kalang itu juga makin berkurang. Jadi garis-garis medan magnet yang tadi dilambangkan dengan XX di hijau ini yang makin sedikit dengan bergeraknya kalang ke kanan. Nah, perubahan flux inilah yang menimbulkan arus induksi di dalam kalang. Arus inilah yang membangkitkan berikutnya gaya magnet yang akan melawan gaya terpasang. Jadi ketika arus ini menimbulkan gaya gerak listrik gitu ya. Kemudian nanti dia akan menimbulkan gaya magnetnya sendiri. Setiap arus kan menimbulkan medan magnet di sekitarnya, medan magnet induksi gitu. Nah, medan magnet induksinya itu nanti kalau ada muatan juga akan menimbulkan gaya magnet F sama dengan Q kali V kali B kali cross itu. Berarti ada gaya magnet. Nah, gaya magnet itulah yang melawan gaya terpasang dari tangan. Nah, magnitudo flux yang melintasi kalang pada suatu saat itu adalah B kali A tadi luas permukaan kalang, yang tadi ditentukan oleh lebar L dan panjang X. X ini berubah terus terhadap waktu, yang nanti ditentukan oleh V ini. Jadi X per T itu sama dengan V. Ya. Oke, dengan demikian kita menerapkan hukum Faraday, dihilangkan aja tanda minusnya supaya lebih sederhana. Di sini adalah gaya gerak listrik atau EMF. Lalu dia merupakan laju perubahan terhadap flux medan magnet, minusnya tidak diikutkan. Lalu flux tadi digantikan oleh B kali L kali X. Karena bagian medan magnetnya di sini konstan, maka dikeluarkan dari derivatif. Begitu juga lebar L selalu konstan, maka juga dikeluarkan. Tinggallah dx dt. Nah, dx dt sama dengan laju perubahan panjang dari kalang yang berada di daerah medan magnet. Itu sama aja dengan kecepatan V. Oke, nah kita udah dapat gaya gerak listrik dengan formula B kali L kali C. Nah, kini kalang yang bergerak tadi boleh dipandang semacam rangkaian listrik. Nah, di sini rangkaian listrik ada resistance dari si kalang. Setiap konduktor sebenarnya punya sifat resistance, ya, bukan cuma resistor saja. Tapi dalam rangkaian listrik mungkin kalang dianggap resistansnya 0. Tapi kalau dalam elektromagnetika, itu setiap konduktor masih punya resistance. Jadi dilambangkan oleh R ini. Lalu di sini tadi kita udah tahu bahwa arus induksinya searah jarum jam. Nah, ini arus induksinya. Berarti gaya gerak listriknya juga searah dengan arus induksi. Dia juga searah jarum jam. Nah, kalau kita punya rangkaian listrik serupa ini, biasanya kita akan menggunakan KVL. Kirchhoff Voltage Law. Hukum tegangan Kirchhoff yang mengatakan bahwa jumlah dari tegangan yang naik maupun tegangan yang turun sama dengan 0. Nah, cuma di sini nggak ada tegangan. Cuma pengganti tegangan itu bisalah kita anggap epsilon besar ini. Ya, tetapi tidak betul-betul tegangan. Kenapa? Karena tidak ada beda potensial. Kan kalau kita menggunakan V, berarti kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Berarti potensial pada kutub positif lebih besar daripada di kutub negatif. Sehingga dengan demikian ada semacam dorongan supaya muatan-muatan listrik itu mau bergerak membentuk arus listrik. Itu kan cerita tentang potensial dan tentang tegangan dan beda potensial. Nah, di sini ada pendorong muatan-muatan itu, tapi tidak berupa tegangan. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan hukum KVL secara langsung yang mengatakan bahwa tegangan yang jatuh sama dengan tegangan yang turun, atau jumlah tegangan yang jatuh dan tegangan yang naik sama dengan 0. Itu nggak bisa dipakai di sini. Namun hukum Ohm, yaitu epsilon dibagi R, itu tetap berlaku. Maka dengan demikian arus tadi kita ambilkan harga epsilon besar ini BLV dibagi dengan resistance, kita dapatkan rumus ini. Jadi arus induksi yang muncul itu kalau kita ketahui gaya gerak listriknya B kali L kali V yang di sini dibagi dengan resistansnya, maka kita dapat besar arus induksi. Jadi menggunakan hukum Ohm pada bagian ini ya. Oke. Nah, kemudian ada 3 bagian yang bisa mengalirkan arus yang masih berada di dalam daerah medan magnet, yaitu bagian kalang bawah, lalu kalang sebelah kiri, lalu kalang atas. Ya, nah, itu dialirkan oleh arus yang memotong medan magnet. Berarti karena masing-masing arus induksi itu menimbulkan medan magnet induksinya sendiri, kemudian muatan yang bergerak pada medan magnet induksi akan menimbulkan gaya magnet.
Maka gaya magnetnya bisa kita hitung menggunakan, yang tadi saya bilang QV kali B. Tapi ada juga gaya magnet untuk konduktor, yaitu arah arus dan panjang bagiannya dikalikan dengan medan magnet, IL cross B. Nah, ini juga menimbulkan gaya magnet. Gaya magnetnya pakai subscript D. D itu ada yang angka 1, ini, yang pada konduktor kiri. Kemudian F2 itu yang pada konduktor atas. Lalu F3 itu pada konduktor bawah. Tapi semuanya sama besar. Kenapa? Karena arus induksinya sama besar, B-nya sama besar, cuman panjang L-nya beda-beda. Panjang L yang F1 itu tetap, karena dia berupa lebar, tapi panjang L dari F2 dan F3 itu adalah X. X yang ini. Yang nanti akan makin memendek dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, cuma kita lihat bahwa arah dari gaya magnetnya pakai aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan itu kita arahkan arah arus pakai 4 jari. Sampai lupa saya aturan tangan kanannya. Kemudian, iya betul. Misalnya yang pada konduktor yang ini, yang kiri, itu arah arusnya ke atas, lalu tekuk ke jari kita itu ke bawah, karena medan magnetnya itu masuk, maka ibu jari saya itu menunjukkan gaya magnet pada batang kiri. Nah, batang magnet berarti ini arahnya betul-betul arahnya ke kiri. Oke, kalau kita lihat konduktor yang sebelah atas, arah arusnya ke kanan, ke kanan gini, ke kanan, oke. Kemudian tekuk ke arah B, maka ibu jari menunjukkan F2 ke atas. Oke, kalau konduktor bawah pakai aturan tangan kanan untuk menentukan gaya magnet, berarti arah arusnya itu ke kiri, lalu tekuk ke 4 jari masuk ke dalam, maka ibu jari menunjukkan gaya magnet F3 ke bawah. Nah, jadi rumus IL cross B itu untuk mendapatkan magnitudonya tadi menggunakan ILB sin theta atau sin theta antara L dan B, lalu mengenai arahnya pakai aturan tangan kanan. Nah, dari arah tersebut kelihatanlah bahwa F2 dan F3 itu sama besarnya, sama-sama IX kali B, L-nya diganti X, X yang ini. Nah, tapi kemudian arahnya saling berlawanan. Maka kedua gaya yang ini, respon gaya ini hilang, saling melenyapkan. Berarti tinggal gaya S1 yang nanti menandingi dari gaya tangan ini, gaya terpasang. Karena gaya terpasang itu ke kanan, berarti betul-betul gaya responnya yang merupakan gaya magnet itu ke kiri. Makanya dituliskan di sini, gaya terpasang sama dengan minus dari gaya magnet. Nah, gaya magnet yang pada konduktor kiri. Nah, kemudian karena antara L cross B ini sudut tetanya adalah 90 derajat, ya kan? L itu adalah arah arus, baik arah arus ke atas, ke kanan maupun ke kiri, itu selalu pada bidang yang berbeda dengan arah medan magnet. Arah medan magnetnya semua masuk ke dalam. Berarti semuanya 90 derajat sudutnya. Maka kita bisa menghitung magnitudo dari S1 itu adalah IL, kebetulan ini memang panjang dari konduktor kiri itu adalah L, lalu kalikan D, medan magnet penimbul gaya magnet, lalu sinus 90 derajat. Maka akhirnya kita dapatkanlah S1 sama dengan ILB. Nah, berarti gaya tangan ini juga ILB, F sama dengan F1, ini magnitudo. Tanda minus ini hanya untuk menunjukkan arahnya saling berlawanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Analisis dari kalang berbentuk kotak di dalam medan magnet yang permanen pada arah 90 derajat masuk ke dalam. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita bisa menggantikan I di sini. Tadi I adalah BLV dibagi R menurut rangkaian listrik yang menggantikan kalang yang sudah kita bahas. Nah, ini I, LB, I-nya diganti dengan BLV kali R, maka B kali B menimbulkan B kuadrat, L kali L menimbulkan L kuadrat, di atas tinggal kali V, di bawah dibagi R.
Itu baru F-nya. Padahal tadi kita mau mencari laju kerja F kali V. Nah, P sama dengan daya sama dengan gaya kalikan kecepatan. Maka kalikanlah V di sini untuk mendapatkan daya yang dilakukan secara mekanik oleh tangan ketika dia menarik kalang menjauhi medan magnet. Nah, di sini B kuadrat L kuadrat kalikan V dibagi R, itu tadi F, kalikan V, sehingga yang atas semuanya kuadrat, B kuadrat L kuadrat V kuadrat dibagi R. Namun, pada saat bersamaan, ketika arus ini mengalir pada kalang, maka juga dia bisa menimbulkan daya listrik. Ya kan? Daya listrik itu kalau kita ketahui I pada suatu resistor, untuk mengetahui daya pada resistor ini cukup I kuadrat kali R. Nggak perlu dicari tegangannya, karena tegangannya memang nggak ada. Karena kita menggunakan gaya gerak listrik yang berbeda dari tegangan, tapi tetap mendorong muatan konduksi untuk bergerak menjadi arus induksi, gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang I kuadrat kali R. Berarti sini menjadi B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R kuadrat kalikan R. Nah, berarti R yang atas nanti mati dengan R kuadrat yang bawah, sehingga hasilnya sama sebagai berikut. Ini dia I kuadrat kali R, ini semua dikuadratkan, tapi dikalikan dengan R, berarti R kuadrat yang bawah ini, itu lenyap tanda kuadratnya dengan R yang atas ini. Dengan demikian, samalah daya yang dihasilkan oleh tangan menimbulkan gaya terpasang, maupun daya yang dihasilkan pada resistor atau pada konduktor induksi itu secara keseluruhan. Dan ini yang dibuang sebagai tenaga panas. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan telah terjadi pemindahan tenaga pada proses induksi ini karena kerja yang dilakukan sewaktu kalang bergerak memotong medan magnet itu secara sepenuhnya muncul sebagai tenaga termal di dalam kalang tersebut. Jadi terjadi tenaga panas termal yang dibuang oleh kalang tersebut ketika kalang itu bergerak secara mekanis di dalam medan magnet. Ada pertanyaan? Ya, rumusnya sama persis. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan quiz 3. Nah, di sini kita memiliki 4 konduktor berbentuk kalang segi 4. Ada yang bentuknya bujur sangkar, ada yang bentuknya persegi panjang. Ini bujur sangkar tapi lebih besar. Ini berbentuk persegi panjang tapi dibalik ya, dari batang B itu ya, agak diputar. Gitu. Nah, gambar di bawah ini menampilkan 4 kalang kawat dengan masing-masing rusuknya ada yang L, yang pendek itu L, 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 ini untuk yang A. Sedangkan yang panjang itu 2L. Jadi ini rusuknya L, 2L, L, 2L. Kalau ini semuanya 2L, 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 2L. Kalau ini 2L dan L. Ya. Nah, keempat kalang tersebut bergerak melintasi suatu wilayah dengan medan magnet seragam B yang diarahkan keluar slide ke arah kita. Karena titik-titik ini berarti garis-garis medan magnetnya ke arah kita. Dengan kecepatan yang tetap. Jadi waktu digerakkan V ini semuanya sama besar. Bergerak dari kiri ke kanan, mula-mula di luar daerah B, lalu pelan-pelan masuk ke dalam daerah B, berangsur-angsur, lalu sepenuhnya berada di dalam daerah B, lalu kemudian mulai pelan-pelan keluar sebagian dari daerah B, kemudian keluar sama sekali. Nah, berarti ketika sedang terjadi pergerakan dengan kecepatan V tersebut, harusnya memunculkan EMF. Memunculkan EMF. Ya kan? EMF-nya tadi ditentukan oleh mana? Ini dia. EMF, epsilon besar, itulah B kali L kali V. Nah, B ini adalah medan magnet, V itulah kecepatan gerakan dari si masing-masing kalang kotak itu. Lalu L itu adalah bagian lebar yang ini, bagian lebar ini. Bukan bagian panjang X ya, tapi bagian L ini yang berperanan. Ya, jadi sebenarnya gunakanlah rumus BLV ini untuk mendapatkan epsilon besar. Lalu epsilon mana yang paling besar dari epsilon A, epsilon D, epsilon C, epsilon D, kemudian diperingkatkan dengan epsilon atau EMF yang paling besar itu pertama, kemudian yang kedua yang lebih kecil, terus yang terakhir sampai yang paling akhir.
Yang paling kecil. Yang terakhir yang paling kecil. Oke, coba pikirkan, lalu coba jawab. Jadi menghitung epsilon besar. Ada yang mau menjawab? C sama D paling besar, Pak. Yang paling besar apa dengan apa? Dengan D, Pak. D dengan D-nya sama kan, Pak? saya nggak dengar jelas. Yang paling besar dulu pertama apa? C sama D, Pak. Saya dapatnya. D dengan B. C, Pak. Oh, C dengan D. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita apa aja? Bentar, saya punya apa? Saya punya whiteboard-nya hilang. Saya hidupkan lagi. Mudah-mudahan bisa. Oke. Oh, tetap nggak bisa ditulis pakai. Oke. Anda bisa lihat di situ. Tadi harusnya kita memiliki BLV. Aduh, nggak bisa lagi tampilkan, sorry. Sorry, ini dia. Nah, tadi harusnya adalah epsilon adalah BLV. Oke. Nah, Anda lihat bahwa B untuk semua kasus keempat itu adalah sama. Karena melewati medan magnet seragam yang sama. Lalu kecepatan pergerakan masing-masing kalang kotak juga sama. Berarti B dan V itu tidak menjadi faktor pembeda. Yang menjadi faktor pembeda cuma L. Nah, L ini adalah lebar dari kalang yang masuk. Lebar dari kalang yang masuk. Bukan panjangnya, tapi cuma lebarnya. Ya, oke. Jadi dengan demikian, untuk keempat kasus ini panjang bagian lebarnya cuma L. Ini juga L. Tidak peduli berapapun panjangnya. Nah, ini L, sedangkan yang ini 2L, 2L. Maka jawaban teman Anda tadi, C dan D itu lebih besar daripada B dan A. Itu yang merupakan epsilonnya. Oke? Jadi jawabnya adalah C dan D itu terbesar dan setara harganya, lalu lebih besar dari A dan D yang juga setara antara mereka berdua. Jadi karena penentunya itu adalah lebar ini. Lebar yang masuk ke dalam daerah dengan medan magnet. Ya, panjangnya tidak berpengaruh. Karena tadi kan epsilon sama dengan BLV. B-nya tetap untuk keempat kasus ini. V-nya juga tetap. Anak panah ini sama untuk semuanya. Tinggal L yang menentukan. Nah, L di sini adalah 2L. Ini juga 2L. Yang ini 1L. Ini 1L. Ya, dengan demikian 2L lebih besar daripada 1L. C dan D itu sama besar. A dan B sama besar. Dan C dan D itu lebih besar dari A dan B. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini adalah kasus yang lebih absurd lagi, lebih aneh lagi. Begini, ada satu daerah berbentuk silinder, silindernya itu masuk ke dalam, kita lihat dari bagian atas silinder. Di dalam silinder itu ada medan magnet yang menjauh dari kita dan kemudian seragam. Medan magnet eksternalnya seragam. Lalu pada bagian atas dari silinder ini dipasang suatu cincin. Nah, cincinnya dari bahan logam tembaga. Nah, kemudian
medan magnetnya itu memenuhi semua volume silinder. Nah, yang jari-jarinya adalah R besar. Sedangkan jari-jari si cincin tembaga itu adalah R kecil. Oke. Nah, dengan cara tertentu, mekanisme tertentu, kuat dari medan magnet yang silang-silang ini itu diubah terhadap waktu dengan laju yang tetap. Nah, jadi artinya dia mengalami perubahan flux d phi dt. Nah, harga perubahannya tetap, tapi terjadi perubahan terus dari waktu ke waktu. Nah, sehingga flux magnet yang menembus cincin warna merah ini juga mengalami perubahan dengan laju yang tetap. Pokoknya di dalam cincin ini terjadi d phi dt, terjadi perubahan flux. Nah, menurut hukum Faraday, pada cincin itu terimbaslah epsilon. Nah, ini terjadilah epsilon karena epsilon sama dengan min d phi dt. Nah, berarti terjadilah si gaya gerak listrik. Kalau ada gaya gerak listrik, berarti muncullah arus induksi. Nah, ini arus induksinya. Nah, kalau Anda menggunakan lagi hukum Lenz, Anda bisa tahu bahwa arus induksinya itu nanti adalah melawan arah jarum jam. Ya, ini jam 12, ini jam 9, jam 6, jam 3. Nah, sekarang ini bergeraknya melawan arah jarum jam. Ya, udah paham sampai di situ. Jadi ini cuman efek dari medan magnet yang mengalami perubahan flux, perubahan garis medan magnetnya dari waktu ke waktu. Efeknya, cincin yang tidak memiliki sumber tegangan, tidak ada sumber arus, tidak ada sumber tegangan, itu muncul arus induksi. Karena setiap muatan di dalam itu merasa terdorong untuk bergerak karena ada epsilon tadi. Epsilon besar ini adalah min d phi dt. Ya. Sedangkan phi, flux dari B, itu mengalami perubahan terhadap waktu. Oke. Dari situ kita masih paham. Nah, berikutnya, jika ada arus di dalam cincin, maka seharusnya juga muncul medan listrik. Nah, ini dia. Nah, biasanya kalau kita mau menjelaskan tentang medan listrik, itu ada satu daerah vakum, misalnya kosong, lalu dimasukkan ke dalam daerah itu satu muatan listrik. Maka sekitarnya langsung ada medan listrik. Oke? Nah, ini bukan begitu. Di sini ada cincin yang ada muatan listrik yang bergerak. Seharusnya kalau ada muatan listrik bergerak, timbulnya medan magnet ya. Tidak. Di sini yang muncul adalah medan listrik. Nah, karena medan listrik itu muncul, kenapa dia muncul? Karena medan listrik itu diperlukan untuk melakukan kerja yang menggerakkan elektron-elektron konduksi. Jadi, elektron-elektron di dalam cincin tembaga ini, karena ada efek dari medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka dia mendapatkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik lalu menimbulkan arus induksi. Nah, ternyata pergerakan dari muatan-muatan listrik itu menimbulkan medan listrik. Tambahan lagi, medan listrik ini seharusnya terjadi karena flux magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi medan listrik ini tidak langsung berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak, muatan listrik di dalam cincin tembaga yang bergerak membentuk arus induksi. Medan listrik ini sebenarnya muncul gara-gara ada flux magnet yang berubah terhadap waktu. Makanya dia dinamakan medan listrik terinduksi. Jadi tidak langsung berhubungan dengan muatan listrik di dalam cincin tadi. Bahkan cincin itu bisa diangkat. Cincin tembaga warna merah ini yang tadi sudah menimbulkan arus induksi, itu kita angkat. Kita angkat berarti arus induksinya juga terangkat ya. Tetapi medan listriknya itu tetap ada. Medan listriknya yang di sini ada vektor E sebelah atas, vektor E sebelah kiri, vektor E sebelah bawah, vektor E sebelah kanan, ini tetap ada. Jadi medan listrik ini tidak ada hubungannya langsung dengan cincin tembaga tadi, karena cincinnya udah diangkat. Tapi dia tetap ada. Dan kalau kita lihat bahwa arah dari semua komponen medan listrik terinduksi ini berupa lingkaran. Lingkaran yang tadi ditempati oleh si cincin tembaga. Nah, medan listrik terinduksi ini, E yang baru muncul ini, itu tidak berbeda dengan yang dihasilkan oleh muatan listrik statik, karena kedua-duanya akan mengakibatkan gaya Q0 kali E pada setiap partikel yang bermuatan Q0. Jadi,
E yang muncul di sini kan tidak ada muatan listriknya. Muatan listriknya kan tadi di cincin. Tapi dia tetap ada karena sebenarnya dia dibangkitkan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi medan magnet yang berubah terhadap waktu menimbulkan medan listrik. Nah, medan listrik ini tidak ada bedanya dengan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang statik, yang diam, yang dimasukkan ke dalam suatu ruang vakum. Itu tetap menimbulkan medan listrik sekitarnya. Dan kalau medan listrik itu kena muatan uji, maka pada muatan uji itu terasa gaya listrik dengan sebesar Q0, besar muatan uji, kalikan E medan listrik di tempat tersebut. Sama juga, medan listrik terinduksi ini kalau dikenakan muatan, seperti tadi muatan di dalam cincin tembaga, maka akan timbul gaya listrik yang akan nanti mendorong supaya dia bergerak. Nah, ya, jadi yang menakjubkan di sini adalah bahwa tidak ada muatan listrik pun, asalkan ada satu daerah medan magnetnya berubah terhadap waktu, maka di tempat yang sama di daerah itu akan muncul medan listrik berbentuk lingkaran. Dan lingkaran itu tidak mesti yang berjari R kecil saja. Lingkaran yang lain juga bisa muncul. Jadi akan muncul sekumpulan medan listrik yang berupa lingkaran-lingkaran konsentris dengan titik tengah yang sama. Semuanya ini adalah garis-garis medan listrik. Ya, kalau ini tadi vektor medan listriknya pada setiap titik di atas, di kiri, di bawah, di kanan. Kemudian pasti kita juga bisa menggambarkan garis-garis medan listriknya kan. Ternyata garis medan listriknya kan selalu bersinggungan dengan vektor medan listrik. Ternyata nanti garis medan listriknya yang berupa lingkaran. Dan lingkaran itu nggak mesti yang berjejari R kecil. Karena boleh juga lingkaran yang lainnya juga membentuk garis-garis medan listrik. Berarti ada banyak garis-garis medan listrik di dalam suatu daerah yang dilewati oleh garis medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi cincin tembaga tadi digantikan oleh suatu jalur maya virtual. Cuman khayalan kita saja berupa lingkaran dengan jejari R kecil. Lalu medan magnet B itu kalau berubah terhadap waktu secara meningkat, itu selalu dengan kecepatan yang tepat BBDT. Ya, jadi B-nya ini mengalami perubahan terhadap waktu. Nah, medan listrik yang terimbas pada berbagai titik dalam jalur selalu bersinggungan dengan lingkaran. Ya, ini medan listriknya selalu bersinggungan dengan lingkaran. Dengan demikian, jalur lingkaran itulah dianggap sebagai garis medan listrik. Kenapa? Karena garis medan listrik memang mau menunjukkan vektor medan listrik pada setiap garis singgungnya. Nah, tidak ada yang khusus dari lingkaran berjejari R kecil, maka garis-garis medan listrik yang terimbas itu boleh pada jari-jari yang lain. Nggak mesti satu jari-jari saja. Maka akan membentuk semacam kumpulan jalur lingkaran yang berpusat sama, konsentris. Jadi medan magnet yang berubah terhadap waktu menimbulkan medan listrik di daerah itu. Dengan garis-garis berupa lingkaran. Oke. Nah, kalau medan magnetnya itu membesar dengan berjalannya waktu, maka medan listriknya itu yang dilambangkan oleh garis-garis tadi akan selalu timbul. Kalau ternyata medan magnetnya tidak membesar, tidak mengecil, tetapi konstan, maka medan listriknya hilang. Medan listrik yang terinduksi itu lenyap. Berarti tidak ada lagi garis-garis medan listrik. Kalau medan magnetnya itu mengecil dengan berjalannya waktu, maka muncul lagi medan listrik yang terimbas, muncul lagi garis-garis medan listrik masih berupa lingkaran dan berpusat sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau ini misalnya terjadi ketika medan magnet itu membesar, ya Anda lihat bahwa garis-garis medan listriknya itu melawan arah jarum jam, ini melawan arah jarum jam, maka kalau kita ganti medan magnetnya itu mengecil, bukan membesar, mengecil dengan berjalannya waktu, tetap timbul lingkaran-lingkaran ini, tapi arahnya berlawanan menjadi searah jarum jam. Nah, gitu. Jadi hukum Faraday bisa digantikan atau dinamakan hukum induksi.
medan magnet yang berubah terhadap waktu, maksudnya menghasilkan medan listrik terinduksi. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi daerah dengan garis-garis medan magnet yang menjauh dari kita di dalam suatu kayak silinder, lalu kita lihat dari atas. Nah, kemudian itu menimbulkan medan listrik terinduksi. Medan listriknya garisnya berupa lingkaran hitam ini dengan jari-jari air kecil. Oke. Nah, kemudian ada satu muatan uji kinol diletakkan di dalam jalur lingkaran ini. Akibatnya kan dia merasakan gaya. Karena setiap kali ada medan listrik dikalikan dengan kinol, dia dapat gaya listrik. Nah, kalau ada gaya, ada dorongan, kecenderungannya dia akan bergerak. Bergerak berarti gaya kali gerak menimbulkan kerja. Kerja W yang dilakukan oleh partikel tersebut pada satu kali putaran, misalnya dia bergerak dari atas, lalu ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke kanan, lalu kembali ke posisi semula, satu putaran itu ternyata adalah gaya gerak listrik dikalikan muatan. Loh, ya iya, karena kan gaya gerak listrik itu juga bisa menghasilkan kerja kalau ditinjau dengan muatan tertentu. Nah, jadi sekarang dilambangkan gaya gerak listrik terinduksinya pakai epsilon. Berarti epsilon itu adalah kerja persatuan muatan. Karena tadi kerja lengkapnya adalah epsilon kali kinol. Nah, kalau kinolnya dipindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi kerja bagi kinol, kita mendapatkan epsilon merupakan kerja persatuan muatan untuk menggerakkan muatan uji mengelilingi jalur melingkar satu kali. Nah, dari cara pandang yang berbeda secara mekanis, ketika muatan itu mendapatkan efek medan listrik berupa gaya listrik, lalu bergerak sejauh ds, ini juga menghasilkan kerja. Dan kalau dia bergerak dari titik awal sampai titik akhir, semua kerjanya diintegralkan, kita mendapat kerja lengkap, yaitu F adalah yang berasal dari muatan listrik, medan listrik, itu adalah kinol kali E. Ini F-nya kinol kali E. Ya kan? Semua E-nya sama, karena ini bentuk simetri. Maka tinggal integralnya terhadap lintasannya, lintasan lengkapnya. Dari awal kembali ke titik awal. Berarti itu satu lingkaran. Satu lingkaran itu punya keliling 2πr. Jadi dengan demikian kerja secara mekanis, ditinjau secara mekanis, itu adalah gaya kali jarak. Diintegralkan semua. Gaya kali elemen jarak. Elemen jaraknya itu nanti diintegralkan untuk satu lingkaran penuh. Nah, kita dapatkan yang ini. Maka inilah kinol kali E merupakan gaya atau magnitudo gaya yang bekerja pada muatan uji. Lalu 2πr tadi jarak gaya itu bekerja selama satu lingkaran. Nah, kalau kita samakan kerja di atas dengan kerja yang di bawah ini kerja yang berasal dari efek induksi, yang ini kerja dari pertimbangan mekanis gitu. Maka di atas ada epsilon, di sini nggak ada. Di atas ada kinol, di sini ada kinol. Kalau disamakan itu saling menghilangkan. Maka yang sebelah kiri tinggal epsilon besar, kinolnya udah lenyap. Lalu sebelah kanan, tidak ada lagi kinol, tinggal E kali 2πr. Berarti sekarang ada hubungan gaya gerak listrik dengan medan listrik. Jadi medan listrik dikalikan suatu lingkaran, suatu keliling lingkaran, itu ternyata adalah gaya gerak listrik. Yang ditimbulkan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu tadi. Oke? Nah, kalau kita tinjau situasi yang umum, ini tadi situasi khusus nih, hanya menggunakan satu lingkaran ini. Nanti kita lihat bahwa jalurnya nggak perlu berbentuk lingkaran. Kerja yang dilakukan pada muatan uji kinol yang melintasi jalur sembarang, tidak mesti berbentuk lingkaran, asalkan tertutup, artinya gerakan dari muatan uji itu dari titik awalnya, berputar kemanapun, atau melintasi jalur yang sembarang manapun, asalkan di akhirnya kembali ke titik awal. Ke titik semula, supaya jalurnya itu menjadi tertutup, maka kerjanya bisa dituliskan sebagai integral siklis, integral yang dari titik awal kembali ke titik awal, jalur tertutup, dari gaya dikalikan elemen jarak, itu tadi sama dengan F-nya digantikan dengan gaya listrik, Q0 kali medan listrik, Q0-nya itu muatan tetap, maka dikeluarkan dari integral, tinggal integral siklis dari E dot ds, dan kemudian kerja yang dari sisi induksi adalah gaya gerak listrik dikalikan muatan.
Nah, itu sama-sama kerja. Kerjanya ini disamakan. Jadi Q0 yang sebelah kiri dengan Q0 sebelah kanan dihapus. Maka kita akhirnya mendapatkan secara umum gaya gerak listrik itu adalah integral siklus dari medan listrik dikalikan elemen jarak. Ya, dengan demikian EMF atau epsilon ini, EMF terinduksi ini, artinya mengalami perluasan. Dari arti semula bahwa EMF itu adalah kerja persatuan muatan yang dilakukan untuk membangun arus induksi yang timbul karena perubahan flux magnet. Nah, ini merupakan arti pertama dari epsilon. Sewaktu kita meninjau efek induksi, ketika kita belajar pertama kali minggu lalu, kalau muatan permanen itu magnet permanen digerakkan mendekati suatu kalang, terus terjadi perubahan medan magnet atau terjadi perubahan garis-garis medan magnet, kemudian menimbulkan arus induksi, itu sebenarnya juga karena ada gerak EMF ini, ada EMF yang juga timbul. Ya. Lalu arti yang lain, barusan tadi, EMF adalah kerja persatuan muatan, ini tadi W per Q0, kerja persatuan muatan yang dilakukan pada muatan uji Q0 ketika mengelilingi suatu jalur tertutup di dalam flux magnet yang berubah. Itu juga dinamakan definisi EMF. Tapi setelah kita melihat rumus ini, maka EMF sekarang artinya menjadi semakin luas, yaitu merupakan jumlah atau integral dari besaran E.ds di sekeliling suatu jalur yang tertutup. Jalurnya itu nggak mesti berupa lingkaran. Jadi kalau ada besaran E.ds diintegralkan dari awal sampai ke awal lagi, itu menjadi EMF juga. Definisi EMF. Ya, oke. Nah, sementara dari hukum Faraday, kita tahu bahwa EMF itu adalah laju perubahan flux magnet. Nah, bukan laju perubahan medan magnet, tapi laju perubahan flux magnet. Karena tergantung juga kepada A ya, luasan permukaan. Nah, jika disamakan dengan epsilon yang ini, jadi ada 2 epsilon sekarang rumusnya, maka kita mendapatkan dari sebelah sini, kita ambil bagian kanannya, integral dari E.ds, lalu dari sini kita ambil bagian kanannya, minus d dt dari phi d. Jadi dengan demikian, integral dari E.ds sama dengan laju perubahan flux magnet. Yang menunjukkan bahwa medan magnet yang berubah pada sisi kanan, itu nanti menimbulkan medan listrik pada sisi kiri. Nah, ini merupakan cikal bakal, nanti kita akan membicarakan gelombang elektromagnet, yang nanti salah satu bentuk manifestasinya adalah cahaya tampak. Nah, jadi setiap ada satu daerah medan magnet berubah terhadap waktu, maka pada daerah itu timbul medan listrik. Kalau medan listrik ini berubah terhadap waktu, maka menimbulkan medan magnet baru lagi. Medan magnet itu berubah terhadap waktu, nanti menimbulkan medan listrik lagi. Jadi terus-menerus suatu sequence medan magnet, medan listrik, medan magnet, medan listrik gitu, itu nanti yang akan bisa merambat melewati suatu ruang, itu yang menjadi gelombang. Nah, nanti cerita kita akan berhenti di situ. Ya. Nah, ini cikal bakalnya serupa ini, bahwa ketika terjadi suatu medan magnet yang fluxnya berubah terhadap waktu, maka akan menimbulkan medan listrik. Hukum Faraday dalam bentuk terakhir ini dapat diterapkan pada setiap jalur tertutup manapun, tidak mesti berupa lingkaran, yang dapat dibentuk di dalam suatu medan magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, ini contohnya. Ini tadi. Ini kita lihat ada suatu medan magnet yang berupa silang, itu masuk ke dalam slide ini, nanti ternyata berubah terhadap waktu, sehingga menimbulkan medan listrik dengan garis-garis medan listrik berupa lingkaran-lingkaran yang konsentris. Nah, di dalam wilayah itu atau di sekitar wilayah itu dibuat 4 jalur. Jalur aja, lintasan aja. Lintasan 1, ini di tengah-tengah, lingkaran konsentris. Lalu ini lintasan 2, ini lintasan 3, ini lintasan 4. Jadi semuanya tertutup. Dan bentuknya sama, panjangnya sama. Nah, ada 4 jalur tertutup dengan bentuk dan luas, lebih tepatnya luas permukaannya sama. Namun terletak pada posisi yang berbeda-beda di dalam medan magnet yang berubah terhadap waktu. Maka EMF yang terimbas pada setiap jalur merah ini itu adalah integral tertutup dari E.ds. Ya, dari jalur 1 dan jalur 2 itu sama besar
Mengapa? Karena tadi medan magnetnya itu setara, karena dihasilkan oleh garis-garis medan magnet yang sama atau konsentris tadi. Kemudian ds-nya itu sama panjang ketika diintegralkan. Elemen panjangnya itu sama. Nah, karena semuanya berada di dalam daerah medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka efek dari epsilon 1 dan epsilon 2 itu sama besar. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki laju perubahan flux medan magnet yang sama. Ya, jadi d phi d dt-nya sama. Ya. Oke. Nah, berikutnya untuk jalur 3. Jalur 3 ternyata ada sebagian yang berada di luar dari daerah medan magnet yang berubah terhadap waktu. Sehingga dengan demikian di sini d phi b dt-nya itu lebih kecil. Ya kan, karena permukaan yang ditembus oleh flux magnetnya juga lebih kecil daripada yang 1 dan 2. Oke. Nah, untuk yang 4, dia tetap dengan luas permukaan yang sama, panjang jalur yang sama gitu, tapi dia tidak terkena oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Berarti tidak ada flux magnetik yang menembus permukaan dari jalur 4. Sama aja d phi b dt-nya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0, maka epsilonnya juga 0, meskipun medan listriknya belum tentu 0 pada setiap daerah pada jalur tersebut. Ya. Nah, ini tetap ada E-nya, karena tadi ada jalurnya ini, E.ds-nya tetap ada, tapi d phi b dt-nya yang sama dengan 0. Ya, tapi pasti berbeda dari 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat hubungannya dengan potensial. Nah, medan listrik terimbas yang barusan kita bahas, itu diakibatkan oleh flux magnet yang berubah terhadap waktu. Nah, padahal kita udah pernah belajar juga medan listrik yang lain, itu diakibatkan kalau ada muatan listrik yang statik, yang diam. Nah, meskipun medan listrik yang diakibatkan oleh kedua cara itu, kalau dikenakan kepada kepada butir-butir bermuatan, kepada buatan uji kinol misalnya, itu akan menimbulkan gaya. Dua-duanya bisa menimbulkan gaya, baik E yang berasal dari muatan listrik statik maupun yang E dari perubahan flux magnet. Dua-duanya bisa menimbulkan gaya listrik F sama dengan E kali kinol. Tapi tetap ada perbedaan di antara mereka. Yakni garis-garis medan listrik yang terimbas itu berupa kalang tertutup. Nah, ini semua garis-garis medan listriknya itu merupakan lingkaran tertutup. Nah, sedangkan garis-garis medan listrik dari muatan statik itu berawal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Nah, ini udah kita bahas kan. Yang kita lihat kalau kita memiliki dipol listrik, dua muatan yang sama besar tapi berlawanan tanda, maka semua garis-garis listrik itu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Tidak bersinambungan membentuk kalang yang tertutup. Tidak. Yang membentuk kalang tertutup itu hanya berasal dari garis medan listrik yang terinduksi atau terimbas. Nah, itu salah satu perbedaan di antara kedua macam medan listrik tadi. Ada lagi yang perbedaan yang penting yaitu pada potensial. Potensial listrik hanya memiliki arti pada medan listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik. Jadi pada muatan listrik yang statik, kita sudah tahu bahwa suatu potensial listrik itu, V, itu berhubungan dengan E sebagai derivatif. Kan? Nah, ada hubungannya lah. Tapi ternyata potensial ini tidak memiliki arti pada medan listrik yang terimbas. Jadi Anda nggak boleh bertanya berapa potensial dari suatu medan listrik yang terimbas. Nggak bisa. Kalau pada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan statik bisa. Nah, tidak pada yang ini. Nah, perbedaan ini dapat dijelaskan dengan mengikuti perjalanan suatu muatan listrik mengelilingi jalur melingkar di dalam medan magnet yang berubah sebagai berikut ini. Nah, ini kita kembali lagi ke percobaan ini. Kalau tadi ada medan magnet yang berubah terhadap waktu, timbul medan listrik terimbas dengan garis medan listriknya berupa lingkaran, lalu kita letakkan muatan uji di dalam lingkaran ini, maka muatan uji ini akan bergerak, gitu ya, gara-gara ada dorongan dari gaya listrik. Nah, gerakan muatan uji itu bermula pada satu posisi tertentu, misalnya pada posisi atas ini. Nanti ketika dia bergerak mengikuti lingkaran penuh ini, dia akan kembali ke titik awal, kepada posisi yang sama. Nah, perjalanan ini membuat muatan tersebut telah mengalami suatu EMF, misalnya 5 volt. Ya, jadi satuan EMF itu pakai volt. Ya.
Kenapa? Karena Volt itu juga dari kerja persatuan muatan Joule per Coulomb. Waktu kita belajar tentang Volt, tegangan, kita udah tahu itu merupakan kerja persatuan muatan. Jadi dengan demikian, harusnya ketika dia bergerak dari titik awal kembali ke titik awal, misalnya dia mengalami kerja sebesar 5 Volt, berarti muatan ini seharusnya sudah berada pada posisi 5 Volt yang lebih besar dalam potensialnya dari sebelumnya. Namun, hal ini menjadi tidak mungkin atau mustahil karena kan muatan uji itu kembali ke posisi semula. Jadi dari posisi awal, tegangannya masih 0 Volt, lalu dia bergerak satu putaran penuh, potensialnya menjadi 5 Volt. Karena dia mendapatkan kerja kan sepanjang perjalanan itu. Oke? Nah, tapi dia kembali ke titik semula. Berarti di titik yang semula ini, sekarang memiliki dua harga tegangan, dua harga potensial. Masing-masing 0 Volt dan 5 Volt. Hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin satu posisi memiliki dua nilai potensial listrik yang berbeda. Dengan demikian, potensial listrik tidak memiliki arti, tidak ada artinya, tidak meaningful, tidak punya arti pada medan listrik yang diakibatkan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi pada medan listrik terinduksi tidak ada potensial. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi cara yang lain untuk menjelaskan hal ini dengan cara yang lebih formal. Definisi perbedaan potensial listrik di antara dua posisi inisial dan final, I dan F, itu biasanya ada sebagai berikut. Tegangan pada final dikurangi tegangan pada keadaan inisial, itu sama dengan minus integral dari medan listrik dikalikan elemen jarak, dot elemen jarak. Ini adalah rumus tegangan nanti, perbedaan potensial ya. Nah, medan listrik pada definisi di atas adalah diakibatkan oleh muatan listrik statik. Ini adalah E yang bukan terimbas, tapi E yang berasal dari muatan listrik statik. Namun, jika inisial dan final adalah posisi-posisi yang sama, seperti pada kasus ini, ketika medan listriknya itu merupakan yang terimbas, titik inisialnya di atas, titik finalnya di atas ini juga, gitu ya. Maka jalur yang karena jalur yang menghubungkan mereka merupakan jalur tertutup seperti lingkaran, maka berarti potensial F dan potensial I pada posisi yang sama haruslah sama besar. Berarti dengan demikian, sisi kiri ini menjadi 0. VF kurang VI menjadi 0. Berarti kita mendapatkan integral siklik dari E dot elemen jarak sama dengan 0. Meski demikian, ketika ada medan magnet yang berubah terhadap waktu, ini kan tadi ada silang-silang ini menunjukkan garis-garis medan magnet yang berubah terhadap waktu, flux berubah terhadap waktu, itu seharusnya menunjukkan integral dari E dot ds. Menurut hukum Faraday tadi. Ini dia. Hukum Faraday mengatakan setiap ada E dot ds itu ditimbulkan karena ada perubahan flux magnet. Baru ada E dot ds. Tapi di sini, menurut perbedaan potensial dari awal dan akhir yang pada posisi yang sama, dia berharga 0. Jadi mana yang benar nih? Integral E dot ds 0 atau integral dot ds d phi d per d, ddt dari phi d. Dua-dua ada alasannya. Alasan yang ini gara-gara tegangan tidak mungkin, tidak potensial tidak mungkin memiliki harga yang berbeda pada posisi yang sama. Karena posisinya sama berarti harga tegangannya sama, maka beda potensialnya 0. Maka jawabnya ini. E dot ds sama dengan integral E dot ds sama dengan 0. Tapi menurut gejala magnetis, ketika terjadi perubahan garis-garis medan magnet, memunculkan medan listrik. Yang besar medan listriknya, itu tergantung kepada laju perubahan flux magnet. Sehingga integral siklik E dot ds adalah min ddt dari phi d. Jadi yang mana dari kedua rumus ini yang benar? Ini menimbulkan kontradiksi. Maka dengan demikian, yang bagian ini menunjukkan bahwa potensial pada medan listrik terinduksi itu tidak ada artinya. Jangan bertanya potensial listrik pada medan listrik yang terimbas. Nah, itu aja hasilnya. Ya. Oke, kita tutuplah kuliah hari ini. Udah jam 11.
lewat 4, harusnya kita berhenti di 11.10 atau 11 kurang 10, tergantung mempertimbangkan puasa dan luring. Tapi ini kita akan berhenti di sini aja. Nah, di gambar di bawah ini menimbulkan 5 wilayah berhuruf, yaitu A, B, C, D, E. Semuanya mengandung medan magnet yang seragam, dan wilayah A sudah kita tahu bahwa garis medan magnetnya menuju kita. Sedangkan yang B, C, D, E ada medan magnetnya, tapi belum tahu arahnya kemana. Nah, lalu magnitudo medan magnet itu membesar semuanya dengan laju yang tetap. Jadi ini membesar, di sini membesar, ini membesar, semuanya membesar dengan laju perubahan terhadap waktu d phi dt-nya sama pada seluruh wilayah. Selain itu, gambar di bawah ini juga menampilkan 4 jalur tertutup. Ini jalur 1 yang berwarna oranye. Ini jalur 2 yang berwarna biru. Jalur 2 ya berwarna biru. Oke. Lalu jalur 3 berwarna merah muda. Lalu jalur 4 yang berwarna hijau. Nah, pada masing-masing jalur itu dihitung integral E.ds. E.ds kan menunjukkan harusnya perubahan dari medan magnet terhadap waktu pada masing-masing daerah yang dicakupnya. Nah, jadi sekarang jalur 1 itu mencakup wilayah A dan sebagian wilayah wilayah A saja, sorry. Kemudian jalur 2 mencakup wilayah D dan E. Jalur 3 itu mencakup wilayah A, B, C. Jalur 4 itu mencakup wilayah C dan D, yang medan magnetnya belum diketahui. Cuma hasil integral siklik E.ds-nya sudah diketahui, yaitu untuk jalur 1 itu pakai satuan Mach. 1 Mach. Entah berapapun Mach itu, pokoknya 1 kali Mach. Kemudian kalau jalur 2 itu 2 Mach. Jalur 3 Mach. Jalur 4 0. Nah, maka pertanyaannya, tentukanlah arah medan magnet pada daerah B, C, D, E, yang jawabannya salah satu dari 2, apakah menjauh dari kita, masuk ke dalam, ataukah mendekat ke kita, keluar dari bidang slide ini. Dengan memperhatikan integral E.ds. Ada yang mau menjawab? Mula-mula Anda perhatikan, pada jalur 1 cuma ada 1 daerah A, 1 Mach. Pada jalur 2 mencakup 2 daerah dengan 2 Mach, integral E.ds-nya. Pada jalur 3 ada 3 daerah A, B, C dengan 3 Mach. Ini semacam linearitas gitu, 1, 2, 3. Tapi yang di 4 yang mencakup C dan D malah dapat 0. Berarti ada medan magnet yang arahnya berlawanan sehingga bisa menghasilkan 0. Nah, gimana kalau begitu jawabnya? Ini nggak perlu dihitung ini. Ini cuman kayak teka-teki teka-teki puzzle yang mau menambahkan besaran dari integral E.ds dengan daerah bermedan magnet, apakah arahnya ke arah kita atau menjauh dari kita? Ada yang mencoba? B, C ke arah pembaca, Pak. Nah, silakan. B, C ke arah pembaca. B dan C itu kemana arahnya? Ke arah pembaca. Ke arah pembaca berarti sama dengan A. Iya. Oke. Makanya pada jalur 3 itu saling menguatkan menjadi 3 Mach. Oke, bisa diterima. Lanjut, D. B dan C udah Anda jawab. Terus D dan E menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca. Maka D dan E itu dilengkapi oleh jalur 2. Itu menghasilkan 2 Mach yang arahnya menjauh dari kita. Oke, betul. Lalu C dan D, yang C itu tadi ke arah kita, yang E menjauh dari kita, itu berlawanan, itu yang membuat integral E.ds pada jalur 4 sama dengan 0. Jadi hanya di sini yang terjadi perlawanan arah medan magnet. Ya, sedangkan pada tempat yang lain semuanya konsisten, A, B, C-nya semua mendekati kita, D dan E yang menjauh dari kita. Oke, ini dia jawabannya.
Ya, B keluar, C keluar seperti A. A keluar. Ya, D dan E masuk. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan benar. Jadi dengan demikian selesailah kuliah kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan sambil siapa yang belum tadi menggunakan QR code boleh mendaftarkan dirinya. Silakan. Baru 37 orang dari 49. Masih tanya Oke, di kotak chat, maaf Pak, saya tidak bisa absen QR karena galat. Muhammad Adris Al-Farabi Pasha. Oke, nama dan nomor mahasiswa Anda sudah tercatat. Begitu juga Raka Rafli Nugraha. Nama dan nomor mahasiswa Anda sudah tercatat di kotak chat. Dan juga tadi Marcelino Krisci Cosmo Hutama ya, yang tadi bertanya tentang absensi yang ditangani oleh pihak pengajaran. Oke, Darmawan Eka Putra juga telah menuliskan nama dan nomor mahasiswanya. Jadi 4 orang telah menggunakan kotak chat. Sementara di sini sudah 42, 43. Harusnya 49 kurang 4 sampai 45. Berarti sudah 45 yang menggunakan QR code, 4 menggunakan kotak chat, harusnya ada 49 orang. Tapi ini belum semuanya, padahal udah hadir semua 49 orang menurut Zoom. Oke, nah saudari tadi yang menjawab pertanyaan kuis itu kayaknya cuma suara satu orang kalau saya nggak salah. Jadi saya kepingin tahu gimana yang lainnya yang tidak langsung terdengar suaranya pada kelas hari ini. Oleh karena itu saya akan mengadakan kuis yang nomor 3 kalau saya nggak salah dari elektromagnetika pada minggu ini. Nanti saya usahakan keluar pada hari Rabu. Jadi Anda bisa mengerjakannya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dalam 5 hari. Nanti Anda lihat saja di Elok UGM di kelas elektromagnetika. Ada kuisnya yang nanti bisa Anda kerjakan apakah secara multiple choice ataukah dengan menjawab dengan jawaban singkat. Ya. Jadi sebelum liburan hari raya ada kuis ya elektromagnetika bisa dilihat mulai besok. Oke, di kotak chat ada 2 pesan lagi dari Dafa by Haki Cycle. Itu juga tidak bisa melaporkan presensi untuk minggu ke-8. Oke, nggak apa-apa. Marcelino, Anda sudah bisa menggunakan presensi melalui QR. Ya. Nah, untuk Dafa by Haki, yang bagian presensi minggu ke-8 tanggal 12 April, Anda ini ikut hibrida luring atau ikut daring? Luring, Pak. Oh, daring. Oh, berarti itu tanggung jawab saya. Nanti saya periksa. Luring, Pak. Oh, luring. Di kelas berarti? Iya, Pak. Oh, kalau gitu itu tanggung jawab dari bagian pengajaran. Tendik yang mengedarkan kertas tempat Anda bubuhkan tanda tangan, itu yang nanti harus memindahkan tanda tangan itu ke si master. Bukan saya. Nah, gitu ya. Tapi kasus Anda akan saya laporkan ke bagian pengajaran. Ya. Tadi Marcelino juga melaporkan hal yang sama. Bahkan bukan hanya untuk mata kuliah elektromagnetika, tapi juga pemrograman komputer. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Dafa. Oke, ini udah 44 orang. Saya pikir udah mencakup seluruh mahasiswa, termasuk yang tadi di kotak chat. Saya tutup aja kuliah hari ini. Oke, terima kasih banyak bagi semua mahasiswa yang mengikuti kuliah dari awal sampai akhir ini di bulan puasa, tapi secara daring Anda bisa mungkin sambil beristirahat di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Jadi sampai hari ini kita sudah membahas proses atau gejala induksi medan magnet itu secara panjang lebar gitu ya. Dari mulai bagaimana suatu muatan listrik bergerak menimbulkan medan magnet, gaya magnet, kemudian muatan listriknya dimasukkan ke dalam suatu kawat,
membuat hukum, kok lupa saya namanya, si P. Oke, nah menimbulkan penentuan berapa besar arus listrik yang menimbulkan medan magnet tertentu pada suatu keliling gitu ya. Pascal, kok lupa saya namanya. Kemudian mulai hari ini kita bahas hukum Faraday, hukum Lenz. Di sini kita lihat bahwa medan magnet yang berubah terhadap waktu itu bisa menimbulkan efek, bukan hanya menimbulkan arus induksi dan gaya gerak listrik, tapi malah menimbulkan medan listrik. Nah, jadi medan magnet berubah menimbulkan medan listrik, berarti medan listrik berubah nanti menimbulkan medan magnet dan seterusnya yang nanti bisa menimbulkan gelombang. Jadi kuliah-kuliah berikutnya nanti kita akan ke arah itu. Kita belum membahas tentang medan listrik yang berubah terhadap waktu bisa menimbulkan medan magnet nanti pada pertemuan yang lainnya. Oke, kita tutup kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tindakan saya. Selamat Idul Fitri bagi yang akan merayakan Idul Fitri pada Senin minggu depan menurut pemerintah. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf segala kesalahan. Begitu juga saya akan memaafkan kesalahan Anda, ya. Itu gunanya hari yang suci. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Yuk, sama-sama. Saya tutup rekamannya.